interaktif dalam keadaan sehat walafiat. Seiring dengan perkembangan pembangunan di bidang Harkamtimas, Kepolisian Sektor Sawan memerlukan suatu strategi komunikasi yang intensif dengan masyarakat didasari kemitraan dan kesetaraan sehingga dapat menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tanpa adanya strategi komunikasi, segala hal yang berkaitan dengan tugas pokok kepolisian Sektor Sawan mungkin tidak akan berjalan secara lancar. Hal ini memberikan pengaruh yang besar pada keberhasilan tugas yang akan dilaksanakan di lapangan. Jadi pada kesempatan ini dari Polsek Sawan mengajak warga untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Jadi dengan situasi dan kondisi Kamtimas Astungkare wilayah Sawan sementara dalam keadaan kondusif aman. Jadi ada langkah-langkah yang kita sampaikan kepada terutama Babin kami yang secara langsung berdekatan dengan masyarakat, warga masyarakat di desa masing-masing, di mana di wilayah Sawan terdapat 14 desa, jadi 14 babin. Jadi masing-masing babin selalu mengimbau warganya untuk selalu menjaga situasi Harkamtimas di desa masing-masing dengan cara memberikan himbauan, penyuluhan, kemudian pembinaan yang dilakukan secara rutin terhadap pecalang maupun linmas yang ada di desa, bagaimana tugas-tugas yang harus dilaksanakan apabila menghadapi suatu kejadian-kejadian yang nantinya lebih cepat memberikan informasi kepada Babin maupun ke Polsek Sawan, sehingga kedepannya kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kejadian tersebut. Kemudian juga dengan kami menyampaikan bahwa bisa menghubungi nomor Polsek Sawan yaitu 0362 24900, yaitu yang langsung menyambung ke penjagaan, sehingga apabila terjadi sesuatu yang emergensi memerlukan bantuan atau tindakan polisi dengan cepat bisa direspon dengan cepat, hanya menyampaikan melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp pada kami Kapolsek, karena kami sudah memberikan nomor WhatsApp kami melalui Facebook untuk Polsek Sawan, sehingga warga masyarakat lebih cepat menyampaikan. Mungkin tidak bisa menyampaikan kepada Babin terus ingat nomor HP saya, berarti bisa disampaikan secara langsung kepada kami, sehingga kami juga bisa merespon dengan menyampaikan kepada anggota kami yang piket saat itu. Ya, jadi responnya cepat begitu ya Pak ya. Jadi kita berupaya melayani masyarakat dengan respon yang cepat. Baik. Kemudian juga kami selalu mengimbau warga masyarakat agar menjalin komunikasi yang baik dengan tetangga maupun di seputarannya. Dan juga mengingatkan mungkin misalnya tetangga satu berdekatan dengan tetangga dua, dia bisa menjalin komunikasi apabila meninggalkan rumah, bisa menyampaikan, menitipkan rumahnya bahwa dia ada keperluan lain, sehingga tetangganya juga bisa peduli. Dan itulah yang perlu dibangun, sehingga kepedulian terhadap lingkungan maupun situasi yang ada di sekitarnya bisa dipupuk dari bawah, Bu. Iya. Karena dalam hal ini memang keamanan dan ketertiban menurut saya bukanlah tanggung jawab yang dibebankan kepada kami pihak keamanan maupun TNI, karena luas wilayah dan personil yang kami miliki mungkin tidak sebanding dengan jumlah warga yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang mau kita komunikasikan, silakan. Pintu kami tetap terbuka. Boleh, memberikan Pak, ya. komunikasi solusi yang ada. Mungkin begitu. Iya. Nah, lalu apakah ada Pak semacam pertemuan rutin atau mungkin grup komunikasi atau kegiatan bersama yang dilakukan begitu Pak antara Polsek Sawan dan masyarakat? Jadi selama ini kami sudah terjalin komunikasi dengan Forkopincam maupun dengan berbekal
yang ada di wilayah Kecamatan Sawan. Kita sering komunikasi, sering sharing, bahkan kami juga sering turun langsung berkunjung ke desa-desa untuk menemui Pak Mekel maupun aparat pemerintah desa. Gitu yang sejauh ini ya Pak ya. Dan bermanfaat begitu Pak ya sejauh ini? Ya, selama ini jadi tanggapan dari beberapa perbekal yang ada di wilayah Kecamatan Sawan, yaitu dianggap cukup intensif karena secara langsung kita berkoordinasi apa yang terjadi di wilayah bisa disampaikan. Karena selama ini sih masih berjalin hubungan yang baik. Baik. Nah, apakah ada Pak semacam program inisiatif begitu dari Polsek Sawan sampai saat ini yang sedang digencarkan atau disosialisasikan kepada masyarakat begitu? Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan mungkin itu sudah rutin namun tetap berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu baik patroli siang, patroli malam masih tetap dilaksanakan, kemudian patroli berdialogis dengan warga yang ditemukan di sepanjang perjalanan patroli juga masih tetap dilakukan. Jadi untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtimas. Ya. Sejauh ini Pak yang mungkin banyak atau mungkin pelanggaran yang mungkin ditemukan sejauh ini yang paling banyak dari warga di wilayah hukum Polsek Sawan sendiri apa Pak? Ya memang pelanggaran sih masih ada karena mungkin warga belum menyadari Bu, terutama kan pelanggaran lalu lintas. Jadi masih banyak kejadian kecelakaan yang OC, out of control. Jadi menimbulkan kecelakaan yang perlu menimbulkan juga perawatan. Karena dalam hal ini kan banyak juga warga dia antusias atau takut pada saat melihat polisi tidak menggunakan helm, tapi kesadarannya mungkin masih kurang. Namun langkah-langkah yang kami lakukan juga tetap dilaksanakan selaku pembinaan, kemudian penertiban pada saat melakukan PH pagi. Jadi kita melaksanakan kegiatan pengamanan pada saat pagi hari Bu, pada saat jam-jam rawan anak sekolah. Dan di berapa titik begitu Pak? Kemudian di pasar-pasar juga. Jadi kalau kita lihat titiknya tuh ya lumayan, dari Simpang Kerobokan Kluncing, kemudian Simpang Celuk, Pasar Sangsit, kemudian Simpang Jagerage, Simpang BRI Lama, sampai ke Bungkulan Bu. Luas ya Pak ya? Ya, karena itu yang lebih diutamakan kan jalur utama Bu. Jalur utama yang merupakan banyak kegiatan warga masyarakat yang tertumpuk di sekitar perjalanan itu. Jadi mungkin itu Bu. Iya. Pak, kalau dari melihat cakupan tadi Bapak ada 13 desa Pak ya? 14 desa di Kecamatan Sawan. Nah, di antara desa tersebut yang mungkin paling menjadi perhatian khusus dari Polsek Sawan sendiri ada Pak? Jadi kalau perhatian secara khusus sih tidak terlalu banyak Bu. Jadi kita tetap melaksanakan kegiatan rutin dan menyampaikan kepada Babin Kamtimas untuk tetap menyambangi warganya setiap hari dan dibuatkan laporan sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota kami Babin Kamtimas khususnya tetap berjalan dan laporannya juga tetap dibuat. Jadi siklusnya berjalan itu. Baik, dan seperti tadi juga ya disampaikan Pak Kapolsek nih pendengar bahwa terbuka begitu ya untuk siapapun Anda yang ingin melapor tapi terkait dengan pelanggaran atau tindak kriminal begitu Pak ya yang berkaitan bisa langsung menghubungi WhatsApp ataupun call center dari Polsek Sawan dan akan segera diatensi begitu pendengar ya. Nah, kami juga akan sapa Anda pendengar, silakan di 24644 yang ingin bertanya barangkali ya kepada Bapak Kapolsek Sawan ya berikut di acara dialog interaktif balikan kan tentunya. Nah Pak, selain itu apakah ada nih selama ini mungkin seperti pelatihan atau edukasi rutin yang mungkin dilakukan oleh Polsek Sawan sendiri nih untuk diberikan kepada warga begitu terkait bagaimana pencegahan atau mungkin meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi di sana gitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi masukannya bagus bahwa kami dari Polsek Sawan dengan menurunkan Kanit Bimas dan Babin Kamtimas
sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan terhadap linmas maupun pecalang yang ada di desa. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan diberikan arahan-arahan apa yang harus dilakukan, kemudian tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, dan tidak boleh arogansi terhadap warga yang melaksanakan kegiatan. Di mana dalam hal ini juga diberikan upaya-upaya atau tindakan bagaimana bila terjadi sesuatu di tempat dia melakukan kegiatan itu. Jadi diupayakan untuk melakukan pengamanan saja, pengamanan, karena setiap kegiatan yang ada di desa itu dimonitor terus oleh Babin Kamtibmas. Baik itu kegiatan adat maupun ada kedukaan, suka duka itu masih tetap dimonitor, sehingga pelaksanaan itu kita kan bisa meminimalisir jadinya suatu tindak pidana yang ada. Gitu, Oke. Jadi bersinergi ya, begitu berkolaborasi ya dengan ya. Kalau Siskamling sendiri Pak, apakah aktif di sana Pak? Jadi Siskamling ini memang kita tetap memberikan himbauan Bu, namun kita kan tahu sekarang warga bukan seperti yang dulu lagi Bu. Jadi makin situasi makin berkembang, apabila ditekankan untuk itu berarti kan harus memerlukan dukungan juga, memerlukan support. Nah, itulah karena linmas dari warga yang tidak mendapatkan penghasilan, jadi ya kesadaran-kesadaran yang harus dimunculkan terhadap anggota-anggota linmas maupun pecalang itu. Karena di sisi dari finansial kan, kalau dia jaga terus, kemudian dia tidak akan punya keluarga, bagaimana caranya kan gitu. Jadi tetap kita komunikasikan apabila ada pelaksanaan kegiatan, ya mungkin disupport juga. Nah, dalam hal ini mungkin ya kurang lebih begitu ya Pak ya. Ya minumnya apa dikasihkan itu kan kita koordinasi dengan berbekal maupun klien adat yang setempat Bu gitu. Iya, karena memang pecalang dan linmas itu sistemnya ngayah begitu ya Pak ya. Iya, itu ngayah kan kalau kita terlalu dipaksakan kan berat juga Bu. Ya. Baik, menarik sekali pendengar, dan kita akan berbincang kembali bersama Bapak Kapolsek Sawan ya terkait dengan topik kita pagi ini, Polsek Sawan tekankan peran aktif warga dalam keamanan lingkungan. Seperti apa? Saat lagi kita akan kembali berbincang. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat
Pendengar, kita masih di acara Dialog Interaktif Balik Ken ya bersama Bapak Kapolsek Sawan AKP Ketut Budayana ya, di mana topik kita pagi hari ini adalah Polsek Sawan tekankan peran aktif warga dalam keamanan lingkungan, karena seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa memang keamanan lingkungan itu bukanlah tugas polisi semata atau TNI Polri ya, tapi juga memerlukan partisipasi masyarakat juga. Nah Pak, kemudian untuk menjaga, nah di Sawan sendiri tentunya ada tempat-tempat vital yang perlu perhatian dan juga penjagaan khusus ya Pak ya, seperti mungkin tempat umum, pasar, atau mungkin tempat wisata. Nah ini terkait dengan premanisme ini, apakah ada juga kegiatan yang dilakukan Polsek Sawan untuk mencegah hal itu Pak? Terima kasih Bu. Jadi kegiatan untuk pencegahan adanya premanisme, jadi kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan melakukan patroli ke daerah tempat tujuan wisata maupun di tempat-tempat daerah vital. Dalam hal ini seperti pasar, kemudian tempat wisata yang ada di wilayah Kecamatan Sawan, baik di Pantai Kerobokan, Pantai Girimas, maupun tempat wisata yang ada di atas, yaitu di Desa Sekumpul dan Lemukih, yaitu air terjun. Karena di tempat wisata itu banyak juga dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan luar. Jadi di sana sudah kita juga berkoordinasi dengan klien adat maupun Pak Perbekel di sana, mengingat daerah yang dikunjungi oleh wisatawan mestinya harus aman. Jadi aman, nyaman, sehingga wisatawan akan datang berkunjung ke tempat itu. Jadi kita selalu berkoordinasi baik dari Pecalang, Linmas maupun warga yang berada di sekitar tempat itu, sehingga wisatawan akan merasa nyaman untuk berkunjung ke lokasi wisata tersebut, Bu. Jadi kita tetap koordinasi komunikasi dilaksanakan. Baik, sudah mulai begitu Pak ya diprogramkan. Kemudian kalau narkoba sendiri Pak di wilayah hukum Polsek Sawan sendiri seperti apa situasinya Pak? Ya memang untuk narkoba ini kan kita agak kesulitan juga Bu, karena barang itu kecil, sulit dilihat, kemudian banyak yang senang. Namun karena perintah dari pimpinan kami, terutama Pak Kapolres Buleleng yang selalu gencar untuk melaksanakan kegiatan itu, kita di Polsek pun setiap minggu itu wajib melaksanakan tes urin, Bu. Jadi tiap minggu wajib itu. Karena setiap hari Senin di ANEP di Polres, di sana ditekankan. Kita juga berusaha melakukan kegiatan itu dengan menyasar dan mendapatkan informasi dari warga masyarakat. Makanya setiap orang yang dicurigai menggunakan maupun melaksanakan kegiatan itu, kita langsung sasar, kemudian tes urin. Oke, baik. Pak, sudah ada yang bergabung, kita sapa nggih 2464. Selamat pagi. Halo. Pagi. Iya, selamat pagi, dengan siapa? Saya pengantarnya siapa? Saya Tris, Bapak. Oke, salam. Pak Ketut Maliarse dan Dalam. Oh, Maliarse nggih. Om Swastiastu, Pak Kapolsek, Pak Ketut. Memang benar apa yang Bapak uraikan tadi, semuanya itu tidak sesuai dengan mungkin tupoksi lah sebagai aparat keamanan. Memang keamanan bukan tanggung jawab Polri saja, betul itu, tetapi juga adalah masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian aparat desa, lalu kemudian pecalang gitu. Cuma kadang-kadang masyarakat yang kurang mendukung, contoh yang kan dari Bondalam sering lewat ke barat, ada saja masyarakat yang tanpa helm. Nah, padahal itu adalah penting sekali untuk keselamatan dirinya. Itu jangan heran, kenapa kok tidak pakai helm? Bahkan boncengan, ada bonceng 3 kadang-kadang. Nah, itu. Kemudian tokoh masyarakat sudah ada Pak. Tadi katakan kita ajak sinergi itu luar biasa. Apalagi Bapak menyebut tadi kepala desa, beserta jajaran,
kemudian pecalang. Nah, pecalang inilah luar biasa akan membantu, walaupun memang tidak akan mendapatkan gaji, tetapi itulah polisi adat Bali. Karena sebutannya pada tahun 1970, yang gali itu, pecalang itu pada waktu itu disebut dengan polisi adat Bali. Memang fungsi Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat itu biasa. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, mengayomi, mendidik, melindungi dan melayani masyarakat. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti tupoksi Bapak. Yang minta 3 hal yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas sebagai polisi keamanan. Nomor satunya ya saja bahasa Bali, Bapak hidup saja dan bertugas benar-benar. Kedua, seken. Ketiga, pengetahuan pasti kesastraan atau pengetahuan sebagai seorang polisi pasti sudah itu mumpuni. Nah, kemudian yang ada pertanyaan di Pasar Samsit pagi-pagi sampai jam berapa ya polisi ada di kenapa? Setelah lewat jam 9 agak merubah dikit. Lah itulah yang karena yang sering lewat, makanya mengapa yang ke Atensin itu karena Tuhan juga sering lewat ke Singaraja melalui daerah Bapak di Sawan. Nah, barangkali itu yang sampaikan Bapak ampuren itu enten tahu sering kali bang buat mana semangupure yang wenten raos cangguan si canggumat dan semangupure rayu Pak Ketut. Semengeh Pak Maliarse niki yang bendalem sudah bergabung dan kami tunggu mungkin yang lainnya yang ingin juga berpartisipasi begitu pagi hari ini sebelum ditanggapi atau mungkin sambil menunggu Pak ya penelpon berikutnya mungkin bisa ditanggapi Pak dari Pak Maliarse. Ya, terima kasih Pak Maliarse masukannya. Kami dalam melaksanakan tugas kegiatan ke depan kami cukup berterima kasih karena di sana Bapak memberikan apresiasi, kemudian pelaksanaan tugas. Dalam hal ini kami juga diberikan 3 hal, saja bertugas, seken, kemudian sastra. Jadi dalam hal ini saya tanggapi yang pertama saja bertugas. Kami Polsek Sawan sudah melaksanakan kegiatan PH pagi itu Pak, PH pagi dari jam 6.45 sampai jam 7.30 melihat situasi dan kondisi. Apabila saat itu masih dalam kondisi kegiatan agak rame, berarti kami kembali jam 08 kurang 15 menit Pak. Nah, itu sudah pasti kami kembali ke Mako, mengingat kami kan harus apel konsolidasi dalam artian apa ada penyampaian harus kami sampaikan kepada anggota kami dalam pelaksanaan tugas, sehingga pelaksanaan tugas itu tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan SOP. Nah, seken itu berarti kami sudah seken. Mungkin Bapak sering lihat kalau pagi-pagi itu karena kami selaku Kapolsek juga turun langsung mengecek dan mengawasi, kemudian bersama-sama dengan anggota juga kami memonitor kegiatan pagi. Memang di Pasar Samsit itu mungkin banyak yang lewat juga kaget-kaget. Dalam artian kenapa? Karena kami sering monitor di sana bahwa di pasar itu orang nyebrang itu bukan kita bisa atur Pak. Jadi dia seenaknya langsung kita atur untuk arahkan, kumpul dulu baru nyebrang, tapi satu-satu nyebrang saja walaupun kendaraannya ramai, juga sepeda motor juga ramai karena kebetulan di sana memang pusat pembelanjaan. Jadi warga yang dari Bungkulan juga banyak berbelanja di sana. Kemudian yang di luar Samsit juga banyak berbelanja di sana. Namun kami ucapkan terima kasih masukannya karena di sana kan batas waktu kendaraan boleh masuk ke dalam pasar itu ke selatan jam 10 pagi Pak. Baru boleh masuk. Namun karena kami juga tetap melaksanakan apel, jadi kegiatan apel kami harus kembali ke Mako itu jam 8. Namun dengan masukan-masukan Bapak nanti kami akan lihat situasi juga di lapangan. Karena kami juga punya babin di sana kan kami bisa mengarahkan mungkin babin diperpanjang tangan dengan petugas-petugas parkir di sana maupun nanti kan kami berkoordinasi dengan klien adat di sana kan harus setelah kami meninggalkan lokasi mungkin ada pecalang yang membantu di sana. Mungkin itu
yang dapat saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas masukannya. Bagus sekali masukannya. Terima kasih, Pak. Sudah diatensi ya Pak Maliarce ya. Mudah-mudahan nanti bisa dikoordinasikan begitu ya oleh Bapak Kapolsek bersama petugas yang bertugas di titik pasar Sangsit ya Pak ya, yang menjadi perhatian khusus. Nah pendengar, Anda juga bisa kembali ya berdialog bersama Bapak Kapolsek Sawan. Nah, namun sebelumnya kita akan berbincang kembali sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif Hai Bali Ken-Ken. Kanal informasi, terinspirasi, terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Interaktif Hai Bali Ken-Ken ya, bersama Bapak Kapolsek Sawan yang kita ajak berbincang pagi hari ini. Nah, kita tunggu kembali atensi Anda di 24644 ataupun melalui WhatsApp 010811399790. Pak, sudah ada yang bergabung, kita sapa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Swastiastu. Om Swastiastu, dengan Bapak Sireniki. Ya, semoga RRI tetap jaya di udara. Terima kasih. Ya, dengan narasumbernya Pak Kapolsek Sawan ya. Betul, dengan Bapak Sira Dominiki. Anggas Utama. Oh, Pak Anggas, durus Bapak. Ya, begini, ini tentang ketertiban masyarakat terutama di wilayah Polsek Sawan ya. Jadi saya menilai di sini sih ya, sekarang sudah mulai sadar masyarakatnya. Jadi warga masyarakat yang ada di pelosok juga sudah mulai menyadari tentang adanya hukum, jadi kesadaran hukumnya. Mungkin karena satu polisian menempatkan beberapa personel di satu desa itu, sehingga bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga dia sebelum berbuat dia berpikir kan itu. Nah, cuman sekarang ini kan sering saya sampaikan juga melalui teman-teman gitu lah. Jadi tugas kepolisian ini kan terbatas, jadi tidak dititikberatkan semua keamanan kepada kepolisian gitu. Jadi harus mestinya masyarakat berpartisipasi juga menjaga ketertibannya masing-masing di wilayahnya. Itu di sini ada pecalang, ada desa adat dan ansip. Di sini harus bersinergi sama-sama itu. Sesuatu yang misalnya katakanlah terjadi, katakan tindakan kriminal, kalau bisa sih diutamakan dengan secara persuasif kekeluargaan dulu, kan gitu sampai di desa. Jangan ujuk-ujuk melapor, setelah melapor nanti cabut laporan, kan prosesnya kan panjang kalau begitu. Itu. Nah, ini yang menyebabkan mungkin khususnya sekarang kepada Pak Kapolsek agak sering-sering nanti untuk memberikan suatu pandangan hukum edukasi kepada masyarakat, sehingga
kemudian memahami sekali yang di bawah, sama mungkin di desa-desa. Saya kira mungkin itu aja. Mengenai hal-hal lain di sini sudah sepertinya luar biasa, dan Polri sikap dalam mengatasi suatu keamanan di wilayah Polsek Sawan. Nah, ini saya apresiasi sekali. Semoga ke depan ini terus dipertahankan dan tindakan-tindakan kriminal bisa dikurangi. Ya, itu aja salam dari saya. Terima kasih Om. Baik, Om Santi. Om, terima kasih Pak Anggas ya, apresiasi dan juga mungkin masukan begitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Anggas. Salam hormat kami, karena kebetulan kami juga pernah di sana di Kebutamban selaku Wakapolsek di sana. Ya, terima kasih masukannya. Semoga ke depan kami bisa berbenah diri untuk melaksanakan tugas lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya wilayah Sawan dan umumnya mungkin Buleleng gitu. Terima kasih Pak. Terkait dengan edukasi masyarakat begitu Pak ya, karena memang perkara tidak melulu harus diselesaikan secara hukum begitu Pak ya. Kekeluargaan dulu masih bisa begitu Pak ya. Ya, kami tekankan di sini Bu, kami sudah sering komunikasi dengan aparat pemerintahan desa, kemudian Babin Kamtimas, karena di sana kan ada istilahnya penyelesaian perkara di tingkat desa juga ada, karena di sana ada sistem penyelesaian perkara berbasis adat, Sipandu Beradat Bu. Nah, jadi ditekankan, jadi dengan Sipandu Beradat boleh menyelesaikan perkara di tingkat desa, kemudian asal perkara itu tidak terlalu berat kasusnya itu. Misalnya kalau kasus pencurian berat, udah jelas pelaku, barang bukti ada, kan kita proses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian kasus pembunuhan misalnya kan, penganiayaan berat kan tidak mesti harus diselesaikan secara keluargaan atau proses adat Bu. Ya, kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin permasalahan-permasalahan yang ada yang bisa diselesaikan ya mungkin dalam lingkup keluarga yang tidak terlalu parah, korbannya atau kejadiannya, kemudian di lingkup misalnya ketersinggungan antara warga kan itu. Jadi itu untuk mengetahui bahwa memberikan pelajaran juga kepada warga, bahwa kita melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, berarti ketentuan hukumnya kan harus diakui juga gimana ketentuan hukum yang berlaku jika kita melakukan suatu tindak pidana gitu. Ya, jadi masyarakat juga tahu begitu ya kalau hukum berlaku begitu ya Pak, tidak semena-mena. Oke, selain mungkin pelaporan tindak kejahatan Pak ya, nah dari Polsek Sawan sendiri nih apa yang diharapkan peran aktif masyarakat Pak? Jadi peran aktif yang kami harapkan kepada seluruh warga masyarakat memberikan informasi timbal balik kepada pihak kepolisian, baik informasi itu tentang suatu kejadian misalnya bencana maupun pohon tumbang atau dan lainnya, dan kami juga memberikan timbal balik bagaimana dalam penanganan lebih cepat, sehingga kerjasama yang perlu dilakukan antara masyarakat dengan pihak kepolisian tetap terjalin, yang tujuannya hanya Harkamtimas Bu. Karena dengan Harkamtimas situasi dan kondisi aman, berarti warga melaksanakan aktivitas juga nyaman gitu. Iya. Nah, itu harapan kami. Jadi memang ya mudah-mudahan ini didengar oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Sawan ya, harapan dari Bapak Kapolsek begitu. Nah kalau bagaimana Pak? Ini informasi biasanya terkadang tidak seluruh masyarakat bisa mengetahui begitu Pak ya. Seperti Pak bilang sudah ada Babin Kamtimas yang bertugas melakukan penyuluhan dan lain sebagainya. Bagaimana Polsek Sawan sendiri memastikan bahwa informasi itu bisa diterima begitu, sudah seluruh masyarakat mengetahui informasi yang ingin disampaikan oleh Polsek Sawan? Jadi informasi-informasi itu kan sekarang sudah zamannya canggih Bu. Media sosial juga ada, jadi kita kan bisa misalnya ada kejadian yang suatu warga misalnya diketemukan di sini dari wilayah Sawan, ya kita akan diinformasikan baik di media sosial melalui Facebook Polsek Sawan, kemudian juga kita akan sebar ke ini karena di sana ada grup Porkom Pincam itu. Nah, jadi kami juga masuk di grup Porkom Pincam, dalam artian dari Pak Camatnya ada di sana, Pak Mekelnya ada di sana, aparat juga dari
kecamatan juga ada di sana. Jadi informasi-informasi baik dari Pak Dan Ramil juga ada di sana dalam grup itu. Jadi kita teruskan, Pak ada informasi kejadian di sini, apakah benar kan gitu. Nah, berarti sama-sama komunikasi lah pada intinya kan. Jadi digitalisasi juga membantu ya Pak ya, mencapai informasi yang disampaikan. Baik, ada kembali yang ingin bergabung. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi. Ya, silakan. Mbak siapa ini? Saya Mbak Tris siapa Bapak. ini? Dengan Tris Pak. Oh ya. Baik, silakan Pak Narte. Ya. Selamat pagi Bapak Kapolsek Sawang. Selamat pagi Bapak. Semoga di hujan-hujan ini tetap sehat. Astungkare sehat Saya rayu. maunya olahraga ke PP on batal karena hujan ya kanggukan. Hangat-hangat nelpon aja dah dulu dengarkan RRI. Berarti kalau sebagai pemirsa olahraganya tidak pemerhati. jadi ke PP ya cukup olahraga di tempat aja Bu. Iya. Oke, silakan Pak. Ya, pengen Ya. disampaikan. Saya pernah mendengar beberapa desa di Sawan, apa Suwung, Sangsit atau apa ya saya lupa, Ya gimana Pak? mengatur pencegahan atau menangani itu atau yang sudah kena itu intern dulu polisi, mungkin dari segi nggak tahulah undang-undangnya dan aturan awiknya itu dianulir dulu, sehingga setelah AWGB itu ada sekian tahun atau sekian waktu berkurang, jadi sangat ampuh hasil paruman buat AWGW gitu. Mungkin dari Pak Kapolsek pernah diajak runding atau sudah tahu desa mana yang sudah membuat AWGW entah apa narkoba atau kenakalan lain untuk menegakkan keamanan desa, sehingga Bapak tahu, sehingga masyarakat lain bisa meniru, bisa meminta kepada teman di desa itu secara digital dikirim untuk ditiru oleh desa lain karena sistem digital ya. Kedua, apakah Bapak sudah sosialisasikan Pak lewat ini juga bisa? Karena orang melapor tuh kan di hati mereka perasaan tuh beda pemelapornya saya jadi saksi kan gitu kesan masyarakat Pak. Padahal melapor ini adalah membantu masyarakat, membantu polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Dan kan ada undang-undang penjaminan pelapor. Perlindungan saksi Pak. Perlindungan saksi ya. Jadi ini perlu disosialisasikan sehingga selama ini persentase melapor itu dari masyarakat berapa? Bukan polisi aja mencari yang dicurigai dan ini polisi yang mendapatkan info dari teman polisi. Nah ini perlu disampaikan, polisi berterima kasih pada pelapor karena dia berjasa memberi informasi kepada polisi. Inilah kerjasama antara polisi dengan masyarakat. Pasti dijamin kerahasiaan pelapor kan ya. Ya betul Pak. Nah terakhir, ini kan di Jawa Barat gubernurnya tren ya. Ya. Pak Dedi. Nah, persentase Bapak di sini jadi Kapolsek dari anak, biasanya kan disebut anak-anak remaja. Maaf tidak mungkin menyebutkan nama desa dan sebagainya, itu kan etika. Dari istilah kriminal, entah itu kenakalan, pencurian dan lain-lainnya yang melanggar undang-undang, ketertiban keamanan, apa persentase apa aja yang berurut, misalnya narkoba tertinggi di Kesawan, ini itu untuk menjadi gambaran bagi masyarakat
wih benar Pak nak ngebut liu gerop nih anggotanya kan gitu jadinya dia. Iya, betul. Nah, apakah itu sudah ditangani sehingga berkurang dalam periode perbandingan tahun yang lalu dengan sekarang? Sekian Pak, maaf Ampura yang keuangan tiang suksema. Terima kasih masukannya Pak. Terima kasih Pak Narte ya. Pak Narte masukan yang bagus. Mungkin kedepannya kami jadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehingga tugas-tugas ke depan bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi yang pertama Bapak bilang itu masalah awig-awig. Jadi kemungkinan nanti bisa Bapak berkoordinasi dengan Klien Adat Desa Sangsit. Di sana sudah kemarin sempat di Paruman, kemudian dibuatkan awig-awig tentang siapa yang melakukan tindak pidana, mungkin warga luar dari Sangsit dengan warga Sangsit yang menimbulkan dalam artian ada keluar darah, mungkin penganiayaan, mungkin apa, di sana kan ada sanksinya. Jadi dia harus kena sanksi dalam artian membuat upacara di sana. Jadi di Pura Desa di sana nanti akan dihadiri oleh prajuru Pura Desa di sana, kemudian di sanalah sembahyang. Bisa perkaranya diselesaikan melalui desa adat Sangsit itu Pak. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain boleh aja meniru sana, yang penting kan itu suatu kesepakatan mufakat antara aparat desa dengan desa adat yang setempat. Jadi kalau itu memang bagus, penilaian dari seluruh warga ya bisa dijadikan contoh, ditiru, sehingga untuk warga melakukan suatu perbuatan tindakan yang melanggar hukum ya ada batas-batas tertentu yang harus dilakukan, mungkin begitu Pak. Kemudian yang kedua masalah sosialisasi, memang kebanyakan itu Pak. Jadi warga merasa takut menjadi saksi karena menjadi saksi memang agak ribet. Kenapa saya bilang ribet? Apabila perkara itu sampai maju ke sidang pengadilan, di sana masih akan harus meluangkan waktu untuk hadir ke sana memberikan kesaksian. Karena saksi itu tidak cukup memberikan keterangan sesuai BAP aja. Dia harus hadir juga di sana dalam memberikan keterangan, kemudian akan disumpah di sana. Mungkin itu yang menjadi merasa ketakutan mungkin warga selaku saksi. Apakah mungkin nanti kita sih memberikan dorongan, karena dari saksi-saksi itulah kita bisa mengungkap suatu perkara pidana ataupun kecelakaan lalu lintas Pak. Kan banyak kecelakaan lalu lintas, warga itu sering tidak mau jadi saksi. Takut. Kenapa? Dalam artian ribet, dia harus meluangkan waktu, memberikan keterangan apa adanya. Tapi saya menggugah kepada warga, jika kita merasa mempunyai kepri kemanusiaan, bahwa kita memberikan kesaksian kepada orang, baik itu mau menjadi kecelakaan, korban tindak pidana, jadi kitalah memberikan kesaksian yang benar sehingga perkara itu akan menjadi jelas. Karena di kemudian hari kalau misalnya tidak ada keterangan saksi maupun lain-lain, kan perkara itu tidak jelas jadinya Pak. Jadi perkara tidak jelas, bisa kita harus mencari siapa yang menemukan, siapa yang ada di sana, kan lebih lebih lama. Tapi apabila warga masyarakat sudah sadar memberikan, oh Pak, saya ada di lokasi sana, saya melihat apa yang terjadi, berarti kan kita kerjasama yang baik. Dan juga di sana kan saksi itu kan udah ada, undang-undang perlindungan saksi udah ada di sana Pak. Nah, karena kan kemungkinan pada saat sidang itu mungkin kan kalau orang awam masuk ke persidangan dicerca oleh banyak orang, kan pasti akan gugup di sana karena tidak terbiasa. Kalau seperti kami yang awalnya kemudian kami jadi penyidik, dari penyidik sudah terbiasa bergelut dengan hukum baik sidang di mana, jadi saksi perbalisan, kan kami sih anggap biasa aja. Tapi kalau orang awam ya kemungkinan itulah mentalnya bisa turun. Tapi dengan harapan kami, kita jadi saksi kan menolong seseorang. Menolong seseorang, baik itu yang menjadi korban kecelakaan, korban
tindak pidana. Jadi dengan kesadaran itu, marilah kita sama-sama kita bangun kesadaran diri untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, kepada intinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, mungkin Bapak menanyakan masalah berapa persen urutan. Ya, jadi perbandingan itu memang ada. Nah, jadi perbandingan dari tahun ke tahun setelah kita pelajari, amati bahwa untuk sekarang kan situasi memang di wilayah Sawan yang dulunya tahun sebelumnya mungkin banyak trek-trekan anak-anak muda, ugal-ugalan. Nah, untuk sekarang dengan adanya giat, sering dilaksanakan giat patroli, jadi hal-hal itu sudah mulai menurun. Dan bahkan juga kami sudah mengambil langkah-langkah, karena itu kan usia muda, banyak anak-anak ingin mengetahui namun dia tidak tahu akan akibatnya. Jadi kami juga sudah melakukan langkah-langkah dengan mendatangi sekolah-sekolah, memberikan penyuluhan di sana tentang kenakalan remaja, tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan, kemudian tentang hal-hal yang harus dituruti baik di rumah maupun di sekolah ya. Astongkare Pak, kedepannya dengan kerjasama orang tua, pihak sekolah maupun pihak kepolisian, kita akan mengharapkan jadi kenakalan remaja bisa berkurang, sehingga kedepannya warga masyarakat, anak-anak kita juga bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak lebih intent lagi bertanya ya silahkan bisa menyempatkan waktu, kita sambil ngopi lah di Polsek Sawan, kita bercerita. Boleh Pak ya? Ya boleh aja Bu, kan kita tukar pikiran namanya Bu. Ya. Baik, kalau selain kenakalan remaja Pak, apalagi Pak yang menempati urutan berikutnya Pak? Ya kalau dibilang menempati urutan kan kita tidak bisa memastikan kasus itu berapa indeksnya per bulan kan itu Bu. Jadi sementara ya untuk bulan Mei ya landai-landai aja lah, mudah-mudahan kedepannya juga tetap landai, ya. Dengan peran aktif masyarakat begitu Pak ya, dengan kerjasama antara pihak Polsek Sawan dan juga masyarakat yang ikut aktif terlibat untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah Pak, sebelum kita akhiri dialog kita pagi hari ini, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, himbauan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami dari kesempatan dialog interaktif ini kami menyampaikan dan mengajak kepada warga masyarakat wilayah Desa Sawan, Kecamatan Sawan, marilah kita bersama-sama menjaga diri, menjaga lingkungan, jadilah polisi pada diri sendiri. Jadi keamanan kita utamakan dalam lingkup diri sendiri, kemudian menyebar kepada tetangga maupun warga masyarakat yang lain, sehingga situasi dan kondisi secara umum wilayah hukum Polsek Sawan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan kondusif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, yang salah mohon dimaafkan, karena kami juga manusia tidak sempurna. Jadi yang sempurna itu hanya rokok. Sekian kami akhiri dengan para Santi. Om Santi Om. Terima kasih Bapak AKP Ketut Budayana, Bapak Kapolsek Sawan ya. Dan tentunya juga terima kasih pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini di dialog interaktif Hai Baliken kan. Dan selamat bertugas Bapak bersama jajaran ya. Semoga wilayah hukum Polsek Sawan ini selalu kondusif begitu. Dan pendengar, kita akhiri acara dialog interaktif Hai Baliken kan pagi hari ini. Selamat pagi dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Informasi, inspirasi, terus ada.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.